Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo, ada yang masih ingat aku siapa? Gak ada dong. Halo semuanya, jadi perkenalan dulu ya. Namaku Alia Sabita Rahmania Setinanda dari Sarjana Terapan Gizi semester 3 reguler B. Jadi di sini aku mau jelasin tentang isi piringku untuk usia 1 sampai 3 tahun. Yeay. Sebelumnya perkenalan dengan slogan aku. Slogan aku adalah Bunda Hebat, Balita Sehat. Yeay, asik. Alhamdulillah. Jadi di sini siapa yang belum tahu tentang gizi? Dan siapa yang udah tahu apa itu gizi? Pasti kalian belum pada tahu ya. Aku kasih tahu ya. Jadi, gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Dari Susilowati dan Kuspriyanto tahun 2016. Lalu, apa ya pentingnya gizi seimbang itu? Udah tahu belum? Jadi, keinginan untuk makan dan kebutuhan makan itu menjadi sebuah naluri bagi setiap makhluk hidup. Poin penting gizi seimbang itu antara lain adalah yang pertama, menampakkan kebiasaan makan yang baik dan benar kepada balita. Yang kedua, memberikan gizi yang seimbang sesuai kebutuhan untuk tumbuh kembang balita yang optimal. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh balita terhadap penyakit biar kuat. Lalu di sini ada posisi pangan dalam pembangunan. Ada pangan. Nah, pangan itu merupakan sebuah dasar bagi setiap kehidupan manusia. Pemenuhannya adalah merupakan hak asasi, tidak dapat ditunda, dan tidak dapat disubstitusi dengan bahan lain. Komponen dasar membentukkan sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia yang berkualitas itu membutuhkan asupan pangan yang berkualitas pula. Jadi, untuk melaksanakan pembangunan nasional itu intinya membutuhkan asupan yang berkualitas. Betul. Lalu di sini ada dampak konsumsi tidak seimbang atau kekurangan gizi. Nih, yang pertama, kekurangan gizi itu menyebabkan lemah, daya tahan menurun, sering sakit, dan sampai kematian. Lalu ada daya tahan, produktivitas, dan pendapatan menurun. Pendapatan menurun karena apa? Karena lemas, tidak bisa untuk bekerja karena kekurangan atau sakit-sakitan. Lalu ada prestasi belajar dan olahraga menurun. Kenapa? Karena lemas, nggak bisa mikir. Aduh, aku lapar, nggak bisa mikir. Aduh, aku olahraga nih, mau olahraga tapi aku belum sarapan. Ya, aku nggak bisa deh, aku capek. Nah, lalu ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ada juga keguguran, pendarahan, dan prematur bagi bayi baru lahir. Lalu ada apa lagi nih? Ada pentingnya pemenuhan gizi saat 1000 HPK. 1000 HPK itu apa ya? Jadi 1000 HPK itu hari pertama kehidupan janin dan bayi berusia 2 tahun. 1000 itu dianggapnya 2 tahun. Nah, ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjangnya. Yang pertama, dampak jangka pendeknya bisa mempengaruhi perkembangan otak.
Lalu dampak panjangnya ada kognitif dan prestasi belajar. Ada juga pertumbuhan masa tumbuh dan komposisi badan, itu jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya kekebalan dan kapasitas kerja. Lalu ada lagi nih metabolisme glukosa, lipid, protein, hormon atau reseptor atau gen. Itu untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas lansia. Lalu dampak paling parahnya ada kematian. Oke, kita lanjut ya. Ada karakteristik balita. Apa saja ya karakteristik balita itu? Yang pertama, mereka mulai mengenali jenis jajanan. Yang kedua, suka mencoba jenis makanan yang baru. Yang ketiga, mudah terserang penyakit karena kekebalannya masih belum kuat. Yang keempat, masa rawan terjangkit penyakit ispa dan diare. Dan yang kelima, aktivitas lebih banyak. Lalu ada pengaruh status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu bedanya pertumbuhan dan perkembangan itu apa saja? Kalau belum, aku kasih tahu. Jadi pertumbuhan itu bertambahnya ukuran, jumlah sel serta jaringan intraseluler. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Contohnya kayak tinggi badan, kayak berat badan, itu pertumbuhan. Kalau perkembangan, bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, berbicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Contohnya kayak proses berpikir itu tergantung perkembangan, itu termasuk perkembangan. Lalu apa lagi ya? Pengaruh status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan memonitoring melalui KMS. KMS itu apa ya? Jadi kekurangan gizi seperti kekurangan energi, kekurangan protein, karbohidrat, zat besi. Itu tuh menyebabkan berbagai keterbatasan. Antara lain pertumbuhannya mendatar, berat dan tinggi badan menyimpang dari pertumbuhan normalnya. Jadi agak susah bertumbuhnya, jadi stuck. Lalu ada lagi keadaan kurang gizi juga berasosiasi dengan keterlambatan perkembangan motorik. Selanjutnya itu yang kurang gizi ya. Kalau kelebihan gizi itu apa sih pengaruhnya status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan memonitoring melalui KMS? Jadi kelebihan gizi itu adalah bisa dikatakan obesitas. Obesitas itu karena adanya ketidakseimbangan antara asupan yang dimakan dan asupan yang dikeluarkan atau digunakan untuk beraktivitas. Jadi nggak seimbang tuh antara yang kalian makan sama yang kalian keluarkan. Kalian keluarkan tuh kayak gerak, kayak olahraga itu. Jadi kalian makan banyak, nggak ada olahraganya, makan banyak, nggak ada geraknya. Nah itu penyebab obesitas paling banyak. Nah, lalu ada pemberian gizi yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat menyebabkan pertumbuhan anak tersebut mengalami gangguan. Lalu apa lagi ya? Oh, kita masuk ke isi piringku.
Jadi itu latar belakang isi piringku itu untuk mengganti pesan 4 sehat 5 sempurna. Itu udah nggak kepake lagi ya. Yang ada sayur, ada karbohidrat, ada karbohidrat, ada beras, ada sayur, ada lauk pauk, ada susu. Itu udah nggak digunakan lagi. Sekarang pakainya isi piringku dengan pesan gizi seimbang. Nah, konsep isi piringku tuh apa aja ya? Isinya tuh yang pertama ada makanan pokok, ada lauk pauk. Lauk pauk tuh ada 2, ada hewani, ada nabati. Hewani itu kayak ayam, kayak ikan, telur. Kalau nabati itu kayak tempe, kayak tahu gitu. Lalu ada sayuran dan buah-buahan. Perilaku hidup bersih dan sehat. Isi piringku juga nggak melulu soal makanan yang ada di dalam piring, tapi kita harus selalu cuci tangan, selalu menjaga aktivitas fisik kita, terus memantau berat badan dan minum air putih dalam jumlah yang cukup. Jadi isi piringku itu ada 2/3 bagian makanan pokok atau beras, bisa diganti dengan gandum atau roti, tergantung makanan pokok yang ada di daerah kalian. Jadi nggak melulu soal beras ya. Lalu ada 2/3 bagian sayuran, lalu ada 1/3 bagian lauk pauk. Lauk pauknya ada hewani dan nabati, kayak yang tadi aku bilang. Nah, ada juga 1/3 buah-buahan. Bisa dilihat contohnya, jangan lupa cuci tangan dan minum air putih, dan jangan lupa untuk membatasi gula, garam, dan minyak. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini ada contoh-contoh makan isi piringku. Ini ada sarapannya enak banget. Ada menu makan siang dan ada menu makan malam. Ini bisa dicontoh ya, bentuknya seperti ini. Nah, lalu ada hal yang harus dicermati orang tua dalam memilih makanan. Yang pertama, pilih makanan yang seimbang bagi kebutuhan balita, seimbang nutrisi dan nilai gizinya. Yang kedua, ada sajikan makanan dalam bentuk yang sesuai kematangan usia balita. Jadi, jangan terlalu matang maupun mentah. Oke, jadi yang selanjutnya ada siapkan makanan sesuai piramida makanan yang baik dan menyehatkan bagi balita. Di sebelahnya ada contoh piramida gizi seimbang. Yang pertama ada susu, ada protein yang terdapat pada lauk pauk, ada sayur mayur dan buah-buahan, dan karbohidrat seperti nasi, roti, gandum, mie, kentang, atau sereal. Lalu yang terakhir, masaklah makanan dan pilihlah makanan di luar yang tidak mengandung perasa, pewarna, pengawet buatan, dan berbahaya bagi tubuh si balita. Wah, udah selesai nih. Jadi referensi yang kami pakai dari PMK nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman isi gizi
Pedoman Gizi Seimbang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Jurnal Universitas Syah Nurjati Kajian mengenai konsep gizi seimbang tahun 2015. Jadi boleh nih kalian yang masih penasaran suatu pengetahuan, masih penasaran tentang apapun, boleh komen. Nanti insya Allah aku akan jawab pertanyaannya. Oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga ilmu-ilmu dari aku bermanfaat. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.